Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi, kami akan membahas tentang menangkap peluang usaha. Perkenalkan anggota kelompok kami, Vigo Edi, Imam Wahyu, Vina Veronica, Sherly Marta, Eka Yanti, dan Zaneta Noviana. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan melakukan sebuah usaha dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Nah, dalam hal ini, peluang usaha menjadi hal yang akan paling penting sebelum membuka sebuah bisnis. Strategi menangkap peluang usaha yaitu strategi vertikal, menambahkan kapasitas, dan memasuki bisnis baru. Strategi dalam memilih jenis usaha. Yang pertama yaitu pilihlah jenis usaha yang paling Anda sukai, yang bermula dari hobi. Yang kedua yaitu jangan memilih usaha yang musiman. Lebih baik berusaha berdagang kecil-kecilan karena akan memiliki peluang untuk berkembang. Yang ketiga yaitu sebaiknya jangan memilih bisnis yang telah besar, walaupun kemampuan keuangan Anda mungkin cukup memenuhi. Yang terakhir yaitu bisnis waralaba. Bagi calon wirausahawan yang memiliki modal dapat memilih bisnis wirausaha dengan model sistem waralaba, terutama memilih yang telah terbukti sukses dalam jangka panjang dan bahkan tahan terhadap krisis moneter. Sumber-sumber potensi peluang. Yang pertama yaitu peluang dari diri sendiri. Contoh yang bersumber dari diri sendiri yaitu hobi, pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua yaitu peluang dari lingkungan. Banyak peluang yang timbul dari lingkungan antara lain yaitu usaha orang tua, kebiasaan, lingkungan rumah, dan saat berkunjung di berbagai tempat. Yang ketiga yaitu peluang dari perubahan yang terjadi. Contohnya itu seperti perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan pemerintah, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan, dan perubahan musim. Yang terakhir yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh dapat menjadi sebuah peluang jika Anda mampu menghubungkan antara pengalaman dan pengetahuan untuk mewujudkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Vigo Edi Kusuma, NIM 2019-425. Di sini saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur utama berwirausaha. Unsur-unsur utama dalam berwirausaha ada 4, yaitu modal, lokasi, pelanggan, dan rekan mitra utama. Yang pertama adalah modal. Uang atau permodalan adalah unsur utama dan yang paling pertama, namun jangan dijadikan sebagai penghalang untuk memulai berwirausaha. Dan yang kedua, untuk mendapat tempat yang mudah dikunjungi, dihubungi, dan dicari. Dalam hal lokasi sangatlah penting, dikarenakan tempat yang mudah dikunjungi akan pelanggan. Jadi jangan pilih tempat usaha yang sulit dijangkau oleh kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Lokasi yang strategis harus menjadi pertimbangan utama dalam bisnis sejak awal. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah sumber pendapatan dan keuntungan. Pelanggan yang puas bukan saja akan kembali lagi, melainkan akan membawa teman-temannya maupun keluarganya yang diharapkan akan menjadi pelanggan-pelanggan baru. Yang keempat adalah rekan atau mitra bisnis. Jika ingin mencari rekan bisnis, carilah yang dapat dipercaya atau jujur. Jika sekedar kawan dekat belum menjamin ia akan setia dan tidak akan mengkhianati kawannya. Kepercayaan, kesetiaan, dan kejujuran adalah modal untuk menjaga kemitrausahaan. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pedagang usaha sukses. Menjadi seorang pengusaha sukses merupakan keinginan dari banyak orang. Akan tetapi, menjalankan
untuk sampai di titik itu memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Oleh karena itu, banyak orang yang memutuskan untuk menyerah di tengah jalan. Di sini ada beberapa sifat-sifat orang yang harus dimiliki oleh seorang berwirausaha yang sukses. Yang pertama adalah mempercayai diri sendiri. Sebagai seorang pengusaha, Anda akan menjadi seorang leader atau pemimpin. Anda harus bisa mempercayai diri sendiri. Jika Anda tidak mempercayai diri sendiri, orang-orang yang Anda pimpin harus percaya kepada siapa. Dan yang kedua adalah mengendalikan ego. Ego, sebuah usaha yang berhasil tidak lepas dari kerjasama yang baik di antara pelakunya. Seorang pengusaha sukses bisa mengendalikan egonya dalam berpikir dan mengambil keputusan. Anda perlu menurunkan ego untuk memberikan yang terbaik bagi bisnis Anda. Bijaksana. Dalam hal bijaksana, mengambil keputusan untuk bisnis, Anda perlu berpikir dengan bijaksana. Tidak bisa menjadi pembisnis yang sukses bila hanya memikirkan satu aspek saja. Banyak aspek lain yang perlu kita perhitungkan dan pikirkan. Tidak boleh hanya memikirkan profit, tetapi perlu memikirkan kesejahteraan karyawan, kualitas produk yang dijual, pemasaran, dan sebagainya. Jeli memilih peluang. Dalam perjalanan mencapai kesuksesan dan berbisnis, Anda akan dihadapkan pada banyak hal. Anda perlu jeli dalam melihat peluang yang bisa diambil untuk meraih kesuksesan dalam bisnis. Tidak merasa cepat puas. Salah satu sifat wajib dimiliki oleh pengusaha sukses adalah tidak merasa cepat puas dalam perjalanan. Anda akan berhasil mencapai target-target yang Anda patok. Mungkin Anda akan mencapai target penjualan. Keberhasilan tersebut tidak seharusnya membuat Anda cepat puas. Ketika cepat puas, akan merasa aman dan nyaman. Zona aman adalah suatu jebakan yang membuat Anda lupa bahwa Anda tidak boleh merasa cepat puas. Pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sangatlah penting dalam berbisnis, dalam memulai bisnis, dan dalam perjalanan untuk mengembangkan. Tentu akan menghadapi banyak masalah. Di dalam momen-momen tersebut, seseorang harus menjadi seorang yang pantang menyerah. Kita tidak boleh atau tidak pernah tahu apa usaha keberapa keberhasilan akan datang. Oleh karena itu, Anda perlu bangkit dari kegagalan. Dari kegagalan tersebut kita bisa belajar akan kegagalan, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipelajari. Mampu beradaptasi. Setiap saat keadaan bisa berubah, entah dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang singkat. Karena dalam setiap tahun tren-tren yang ada di Indonesia selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, harus beradaptasi dalam hal apapun. Adaptasi adalah sifat yang harus dimiliki pengusaha agar mereka mampu bertahan ketika keadaan berubah. Terbuka pada kritik. Orang sukses selalu terbuka terhadap kritik. Begitu pula dengan pengusaha seperti kita. Sebagai seorang pengusaha harus berani menerima kritik dari orang lain. Kritik dari orang lain perlu Anda jadikan sebagai cerminan untuk memperbaiki diri. Saya Imam Wahyu Pradana, NIM 2019-456, akan menjelaskan tentang kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya pemahaman usaha dan tempat usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan strategi pemasaran. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam pengadaan dan pemeliharaan bahan baku dan sarana. Yang keempat, kurangnya keandalan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Yang kelima,
kurangnya keandalan SDM yang berwawasan wirausaha. Yang keenam, kurangnya pemahaman perubahan teknologi. Dan yang ketujuh, keandalan pengelolaan modal dan kendali kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, memiliki karakter seorang wirausahaan. Yang kedua, memiliki sifat seorang wirausahaan. Yang ketiga, mampu melayani atau memiliki pelayanan terhadap konsumen yang baik. Yang keempat, mampu mengetahui target pasar saat ini. Yang kelima, memiliki modal yang cukup untuk usahanya. Yang keenam, mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Yang ketujuh, mampu mengelola waktu secara efektif. Yang kedelapan, memiliki jaringan hubungan yang kuat. Yang sembilan, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sekian presentasi kami dan terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.